Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayanti Syafitri, NIM 19002017, Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi, tujuan, dan ruang lingkup public relation. Nah, di pertemuan sebelumnya kita udah membahas mengenai public relation. Public relation yaitu sebuah penggalas kata yang berasal dari public, yang artinya audiens atau penonton. Nah, public relation itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada public internal dan public eksternal. Public internal yaitu suatu masyarakat yang berada dalam suatu organisasi ataupun perusahaan yang terkait. Nah, sedangkan public eksternal yaitu suatu masyarakat ataupun orang yang tidak sedang berada dalam organisasi atau perusahaan yang tidak terkait. Nah, dari kata tersebut, public dapat kita artikan public relation yaitu dapat kita artikan yaitu suatu hubungan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa public relation yaitu sebuah kegiatan untuk menjalin hubungan dengan para audiens atau penonton dengan baik. Nah, di dalam public relation itu ada fungsinya. Dalam public relation ada 5 fungsi. Yang pertama yaitu membina hubungan baik antara organisasi dengan publik atau audiens dalam fungsi audiens. Dalam fungsi ini dapat kita pahami mengenai hubungan baik. Jadi public relation itu di sini mempunyai suatu fungsi untuk mencapai dan membina suatu hubungan baik dengan para audiens atau penonton, yang mana dengan membina suatu hubungan yang baik maka sebuah citra dalam suatu lembaga maupun suatu pandangan masyarakat dalam lembaga. Yang kedua yaitu mengidentifikasi suatu opini masyarakat atau organisasi. Contohnya itu dalam suatu perkumpulan organisasi, itu tuh perkumpulan yang rutin, jadi yang datang untuk berkumpul itu hanya sebagian. Nah, itulah fungsi public relation, untuk mencari opini, mengidentifikasi apa sih penyebab anggota tadi tidak berkumpul semuanya. Nah, yang ketiga yaitu memberikan layanan atau sumbangan dan tujuan maupun manfaat bersama. Nah, contohnya di situ memberikan layanan yang baik kepada suatu audiens atau penonton dalam menampilkan sesuatu. Yang keempat yaitu menciptakan komunikasi efektif kepada internal dan eksternal. Kemudian dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan ini komunikasi merupakan tugas terbesar public relation. Nah, yang terakhir yaitu menunjang aktivitas lembaga untuk mencapai suatu tujuan, dikarenakan seseorang public relation memiliki fakta atau data dari semua kegiatan di lapangan yang telah dilaksanakan. Nah, di dalam public relation itu sendiri juga ada tujuan. Jadi tujuan dari public relation itu menurut Asupta mengemukakan 3 tujuan dari public relation. Yang pertama yaitu memperoleh kepercayaan dan citra. Nah, maksudnya di sini seorang public relation harus memiliki sebuah tujuan untuk mendapatkan kepercayaan dan dari suatu publik, dengan cara seorang public relation mampu menjalani suatu hubungan yang baik dengan publik, memberikan mereka layanan yang baik. Nah, yang kedua yaitu menciptakan opini yang baik tentang organisasi kepada publik. Nah, sama seperti definisi di atas tadi, public relation itu percaya kepada organisasi kita, maka citra organisasi kita akan baik. Nah, yang terakhir yaitu menciptakan hubungan yang baik dan harmonis. Maksudnya di sini kuncinya yaitu harus bisa berhubungan baik, yaitu dalam bentuk komunikasi. Karena dengan komunikasi yang baik maka hubungan akan berjalan dengan baik. Nah, di dalam public relation itu juga ada yang namanya ruang lingkup public relation. Ruang lingkup public relation itu
ada 8. Yang pertama yaitu writing and editing. Nah, maksudnya itu seorang public relation harus mampu menulis naskah pidato, berita, maupun dalam bentuk artikel. Nah, dan melakukan editing atau dibuat semenarik mungkin agar dapat dipublish di media massa maupun di media internal maupun eksternal. Nah, yang kedua yaitu media relation and placement. Yang maksudnya di sini seorang public relation harus mampu menghubungkan media mulai dari cetak, media online sehingga publik menerbitkan berita baik mengenai organisasi. Nah, yang ketiga yaitu research. Seorang public relation setelah mengidentifikasi sebuah opini, maka setelah itu public relation harus melakukan penelitian serta mengumpulkan data-data yang fakta dan opini dari permasalahan yang ada. Nah, yang keempat yaitu manajemen dan administration. Nah, di sini seorang public relation memiliki tugas pokok yaitu POAJ, yang dimana arti POAJ di sini yaitu yang pertama planning, organizing, executing, dan controlling. Di mana public relation harus mampu merencanakan, mengorganisasikan, mengontrol semua kegiatan di sebuah organisasi. Nah, yang kelima yaitu counseling. Maksud counseling di sini yaitu public relation harus mampu memberikan suatu konsultasi mengenai isu-isu sosial di dalam lapangan. Nah, yang keenam itu special event. Nah, maksudnya seorang public relation harus mampu membuat event-event besar agar publik mengetahui kualitas dari sebuah organisasi. Nah, yang ketujuh yaitu speaking. Seorang public relation harus mampu berbicara di depan umum dengan baik. Contohnya dalam berbicara dengan lancar, efektif, baik terutama dalam proses mempromosikan sebuah organisasi. Dan yang terakhir yaitu production. Nah, seorang public relation harus bisa menciptakan komunikasi kepada publik dengan menggunakan multimedia seperti seni editing dan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.